Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayuni Nismara Azani dengan NIM 21104111087 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bela Negara, saya akan menjawab soal-soal UTS sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan secara singkat mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta. Mata kuliah Bela Negara di UPN Veteran Jakarta ini menjelaskan pengertian tentang bela negara, nilai-nilai dasar bela negara, pilar-pilar kebangsaan, nilai Pancasila serta UUD 1945, wawasan kebangsaan, dan materi lainnya tentang pendidikan bela negara yang tentunya bertujuan agar mahasiswa dapat lebih menyadari serta memahami pentingnya bela negara dan juga untuk menemukan sikap bela negara serta rasa cinta tanah air pada setiap mahasiswa. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dengan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan terhadap bangsa dalam segala aspek. Contohnya seperti bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, berprestasi dan mengharumkan nama bangsa dan juga negara. Yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa merupakan pengertian dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Contoh dari kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu mengakui, menghargai, dan menghormati lambang negara, bendera merah putih, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi. Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan landasan atau ideologi dari negara Indonesia. Pancasila dianggap sebagai pemersatu bangsa. Memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti saling menghormati dan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, serta menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarga. Yang keempat, rela berkorban. Rela berkorban adalah sebuah sikap bersedia untuk mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan juga materi dengan ikhlas untuk kepentingan bangsa yang mencakup keikutsertaan dalam memerangi segala bentuk ancaman-ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia, serta ikut berjuang untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Nah, yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Secara psikis atau mental, memiliki sikap disiplin, ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Secara fisik atau jasmani, memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Lalu selanjutnya ada tentang 4 konsensus dasar negara. Yang pertama ada Pancasila, kedua NKRI, 3 UUD 1945, dan yang terakhir aliasi keempat Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila juga menjadi pandangan atau cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, UUD 1945. UUD 1945 adalah hukum tertulis dan konstitusi dari Negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai konstitusi melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Selanjutnya ada NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI juga merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan karakter bangsa yang akan memperkuat komitmen terhadap NKRI. Yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan dan keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Karena sebagai yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, dan juga agama. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat menyatukan kita semua. Selanjutnya ada bela negara dari berbagai perspektif. Bela negara merupakan sebuah sikap, tekad, perilaku yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Bela negara ini tentunya bersifat wajib bagi setiap warga negara serta harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, berikut ini merupakan kasus bela negara dari perspektif kesehatan tentang COVID-19 yang sulit dikendalikan karena masyarakat tak patuh protokol kesehatan. Berikut ulasan singkat tentang kasus ini. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Muhammad Adib Humaydi mengakui penularan COVID-19 di Indonesia semakin sulit untuk dikendalikan. Positivity rate COVID-19 di Indonesia pada Rabu 9/12/2020 mencapai 14,3%, yang dimana standar aman WHO positivity rate COVID-19 sampai hanya mencapai 5%. Angka ini tentu 2 kali lipat lebih tinggi. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Bakti Bawono Adi Sasmito, mengatakan bahwa kasus COVID-19 meningkat tajam dalam sepekan terakhir, walaupun jumlah testing alias pemeriksaan COVID-19 pada pekan pertama, yaitu bulan Desember, mencapai 96,35%. Menurut Wiku, peningkatan kasus positif COVID disebabkan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun menurun. Ditambah dengan banyaknya peristiwa-peristiwa kerumunan yang memicu paparan COVID-19 ini semakin meluas. Data terakhir menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan memakai masker turun dari 83,6% pada bulan September menjadi 57,78% pada awal Desember. Kedisiplinan masyarakat menjaga jarak juga menurun. Pada September 2020, kepatuhan masyarakat menjaga jarak mencapai 59,57%. Sementara pada awal Desember 2020, terjadi penurunan sebesar 47,75%. Selanjutnya ada analisis. Permasalahan COVID-19 di Indonesia semakin tidak terkendali karena kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M semakin menurun. Angka positivity rate di Indonesia juga jauh lebih tinggi dari standar aman yang ditetapkan oleh WHO. Menurut saya, kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan berkurang karena masih banyak masyarakat yang menganggap sepele, tidak percaya, bahkan menganggap bahwa COVID-19 hanyalah penyakit flu biasa. Peningkatan kasus positif di Indonesia juga disebabkan karena semakin hari, semakin tinggi terjadinya mobilitas di masyarakat. Semakin banyaknya kerumunan juga dapat memicu meluasnya persebaran COVID-19. Berikut merupakan solusi yang dapat dilakukan,
Yang pertama, bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara menerapkan protokol kesehatan 3M lebih ketat lagi dan mandi setelah berpergian dari luar rumah. Yang kedua, sebisa mungkin untuk tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak untuk keluar rumah. Yang ketiga, mengajak dan mengingatkan orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga, teman, dan lain-lain, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M dimanapun itu. Yang terakhir, memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan 3M kepada masyarakat luas melalui media sosial misalnya agar bisa tersampaikan dengan cepat. Lalu, apakah solusi-solusi yang telah disampaikan di atas sudah mewujudkan sikap bela negara? Jawabannya tentu sudah. Dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, dimanapun kita berada, kita sudah ikut membantu mencegah dan mengurangi kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, kita juga telah melindungi dan menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara. Terima kasih.